bekerja keluar dari rumah, jangan tidak berdoa, jangan mengandalkan usaha kita. Usaha kita nggak bisa datang rezeki. Yang datang rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari rumah, baca doa, Bismillah ya Rabb, saya mau keluar nyari nafkah buat anak istri saya. Walaupun kita kerjanya di toko, gajinya harian, tetap doa. Karena bisa jadi hari itu kok tidak dapat rezeki kalau Allah nggak mau. Keluar ke tempat kerjamu kobongan, selesai. Bukan hanya dapat gaji, besok tidak kerja lagi. Makanya manfaatnya kita berdoa supaya Allah terus mendawamkan, memberikan rezekinya kepada kita. Jadi rezeki ini datang bukan karena usaha kita. Perang Badar tadi yang jumlahnya umat Islam 314 orang, sama Allah diturunkan para malaikat untuk bantu umat Islam. Tapi bukan karena adanya malaikat umat Islam menang, tidak. Karena kemenangan dijanjikan sama Allah. Allah mau umat Islam menang, ada nggak ada malaikat menang. Allah turunkan malaikat hanya untuk menenangkan hatinya umat Islam supaya tenang. Orang itu kan kadang tetap mikir toh, wong 314 orang masa bisa menang ngelawan 1000. Tapi dikasih tahu sama Rasulullah nih loh, malaikatnya Allah turun secara bergilir mau bantu umat Islam. Oh, kalau dibantu malaikat ya wes tenang. Jadi tujuannya Allah ini menurunkan malaikat untuk membuat hatinya umat Islam tenang. Kalian ini dibantu sama malaikatnya Allah walaupun jumlah kalian sedikit. Tapi bukan berarti kemenangan itu karena adanya malaikat, tidak. Karena Allah menghendaki mereka menang. Kita dapat rezeki bukan karena upaya kita, bukan karena kerja kita. Keluarnya kita dari rumah itu hanya asbab. Karena Allah tidak mengeluarkan rezeki langsung dijatuhkan ke rumah kita. Asbab, kita layaknya manusia, ada ikhtiarnya, ada sebabnya untuk mengambil rezeki, ada skenarionya lah supaya keluar dari rumah ngambil rezekinya kita di luar rumah, kemudian dibawa pulang. Tapi bukan berarti ikhtiar kita dan asbab yang kita lakukan itu yang datang rezeki, tidak. Ada orang yang nggak pakai asbab, nggak pakai ikhtiar, duduk di rumah rezeki datang kok. Kita pernah Pak, suatu hari pasti sering kita, bukan pernah, sering kita duduk di rumah nggak pakai kerja, nggak nyari makan, ada orang datang mencari berkat, ya kan? Berarti itu kan rezeki, nggak pakai ikhtiar, nggak pakai asbab. Ada orang datang nih, ada mitoni kayak ada berkah pengajian kayak dikirim ke rumah kita. Kadang duduk di rumah tiba-tiba ada tamu datang ngasih buah-buahan, padahal kita nggak ada ikhtiarnya. Nah ini rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terkadang kita diingatkan sama Allah nih loh, kau nggak pakai ikhtiar saja, kalau Allah menghendaki kau dapat rezeki dapat. Tapi karena kita ini manusia ya harus pakai ikhtiar. Tapi bukan berarti ikhtiar itu yang datangkan. Tapi ada daripada kalangan hamba-hambanya Allah yang khusus nggak pakai ikhtiar, rezekinya didatangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita nggak bisa, belum sampai derajatnya seperti itu, karena kita tawakal aja masih mikir. Tawakal sama Allah masih mikir, iya nek selamatnya orang selamat piye. Nah tawakalnya kita masih ragu. Lah kalau mereka tawakalnya luar biasa, jadi jauh derajatnya. Sampai dulu pernah Imam Syafi'i ini berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Masalah apa? Masalah rezeki. Dalam hadisnya Rasulullah dikatakan, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi, kalau kalian ini benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, kalian pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu, burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan khisaman, perutnya kosong lapar, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Nah Imam Malik bilang apa? Di sini yang paling penting tawakalnya. Kalau orang tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala haqqa tawakkulihi, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pakai ikhtiar, rezeki datang. Imam Syafi'i bilang enggak, karena ada perbandingan seperti burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, kembali dalam keadaan lapar. Berarti kan ada ikhtiarnya, keluar dulu dari rumah untuk cari pengisi perut. Ada perbedaan pendapat, tapi orang dulu kalau beda pendapat indah. Tidak kayak orang sekarang berbeda pendapat kafir-kafiran, iya kan? Malah musuhan, malah mencaci satu sama yang lain. Perbedaan pendapat ini rahmah, jangan dirubah jadi balwa, bencana.
Imam Syafi'i punya pendapat seperti ini, Imam Malik punya pendapat seperti ini. Akhirnya Imam Syafi'i keluar dari rumahnya Imam Malik sambil berpikir, masih belum puas dia. Nah, orang cari rezeki harus ikhtiar. Ya benar. Pendapatnya Imam Syafi'i benar, pendapatnya Imam Malik juga benar. Terkadang ada orang tanpa berikhtiar dikirimkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala ke rumah. Tapi kadang juga ada waktunya kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah jalan Imam Syafi'i ketemu sama orang tua, mau bawa kurma 1 karung, ngangkat gak kuat, terus panen. Maka kata Imam Syafi'i, sini saya bantu. Dibantu sama Imam Syafi'i, dibawakan sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya pemilik kurma tadi, karena sudah bantu, diambilkan kurma, diberikan kepada Imam Syafi'i. Ini kurma buat kau, kau tadi sudah bantu saya. Maka diterima sama Al-Imam Syafi'i. Sambil dia teringat dengan pendapatnya nih, kalau saya tadi nggak ngangkatkan karung kurmanya orang tua ini, ya saya nggak dapat rezeki kurma ini. Tapi karena saya ngangkatkan, ada ikhtiar, saya dapat rezeki ini. Kembali dia ke rumah gurunya mau buktikan, sambil mau ngasih hadiah. Zaman dulu tuh santri kalau dapat kenikmatan yang pertama keinget siapa? Gurunya. Wah, ini saya dapat kurma, saya harus bagi dengan guru saya. Balik ke rumahnya Imam Malik, diberikan setengahnya buat Imam Malik, ini kurma buat engkau, ini kurma buat saya dapat rezeki dari kita bagi setengah, kata Imam Syafi'i. Kemudian diceritakan, ini tadi kalau saya nggak ngangkatkan ya saya nggak dapat. Kata Imam Malik apa? Engkau benar, saya juga benar. Saya nggak pakai keluar dari rumah, nggak pakai nguli, nggak pakai ngangkatkan 1 karung, datang sendiri ke rumah saya, kau bawa ke sini. Berarti kan saya benar, nggak pakai tawa, saya nggak pakai ikhtiar dapat kurmanya. Kau juga benar, kau nggak bisa dapatkan kurma ini kecuali kau dengan berikhtiar ngangkatkan kurma ini. Nah, ini indah. Satu punya pendapat seperti ini, satu punya pendapat seperti itu. Sampai dulu Ibrahim ibn Adham ketika di masa belajarnya, maka dia dulu seorang peniaga, berdagang. Ketika dia berdagang, di tengah-tengah padang pasir dia lihat ada seekor burung yang jatuh. Maka kemudian dia tunggu, ini kira-kira burung yang jatuh nggak bisa terbang lagi, kan dia butuh makan. Kira-kira rezekinya dikirim nggak sama Allah? Kalau sampai rezekinya dikirim sama Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah nggak bisa terbang, dia di tengah padang pasir seperti ini, tapi tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Besok saya berhenti kerja. Buat apa kerja? Kalau memang rezeki itu dihantarkan. Tapi kalau dia mati, ya sudah saya kerja terus. Kata Ibrahim bin Adham. Ternyata nggak lama dia duduk, dia liatin burung tadi, ada burung datang bawa makanan di mulutnya. Kemudian diberikan kepada burung yang cacat tadi, yang jatuh tadi. Maka dia ngeliat, ya Allah, walaupun dalam keadaan seperti ini Allah tetap mengirimkan rezekinya. Pulang ke rumah, dagangannya taruh gudang, dia tidak mau kerja lagi. Maka apa yang dia lakukan ini terdengar oleh Asyibli, orang soleh di zamannya Ibrahim bin Adham, walinya Allah. Dengar kalau Ibrahim bin Adham nggak mau kerja gara-gara ngelihat burung yang jatuh, dikasih makan sama burung yang lain, diantarkan, nggak perlu kerja. Maka didatangi sama Asyibli, ya Ibrahim, saya dengar Anda sekarang nggak mau kerja karena kejadian yang Anda lihat dia benar. Jangan, tetap kerja, ikhtiar. Loh, saya nggak perlu ikhtiar, burung tadi saja sudah nggak bisa terbang aja masih dikasih rezekinya sama Allah Ta'ala. Buat apa saya harus berikhtiar? Toh nanti Allah juga ngirimkan rezekinya ke saya. Kata Asyibli, ya Ibrahim, kenapa engkau malah memilih burung yang lemah, nggak bisa terbang, dan hanya menunggu rezeki yang datang dari burung yang dimasukkan ke dalam mulutnya? Jadilah engkau burung yang kuat, yang datang bawa makanan, memberikan kepada burung-burung yang lemah tadi yang tidak bisa terbang. Jangan milih yang lemah, milih burung yang kuat. Jadilah engkau saudagar yang kaya, yang bisa membantu saudara-saudaramu yang lemah. Nah, ini yang diajarkan oleh Asyibli. Jadi ya yang seperti itu memang ada, tapi jangan kita milih yang lemah. Jangan milih jadi burung yang patah sayapnya nunggu makanan dari orang, tapi jadilah burung yang bisa terbang kemana-mana mencari rezeki, dan kau berikan kepada saudara-saudaramu yang tidak mampu. Nah, ini yang dia mau. Lebih baik kita menjadi burung yang kuat tadi, bisa membantu saudara-saudara kita, daripada menjadi burung yang lemah. Jadi tawakal dan juga ikhtiar. Nah, kalau para wali-walinya Allah, kita nggak sampai derajat ke sana. Zikir dino status toh, mau nggak keluar rumah rezeki datang, nggak ada. Yang nggak datang akhirnya omelan istri kita. Jadi lanang nang omah tok ora tau metu. Nah, itu sarapan kita omelan, makan siang kita omelan. Kayak orang yang dulu datang ke kiai ngeluh,
Yai, saya tahu, yang saya tahu tuh Islam itu khutbah Jumat itu kan seminggu sekali. Lah kok istri saya tiap pagi sampai malam khutbah terus gak pernah berhenti. Lah kui salahmu. Lah kamu yang gak didik istrimu, kamu yang gak nyari nafkah, ya akhirnya mulai dari pagi sampai malam khutbah Jumat istrimu. Nah kalau kita nggak ikhtiar, yang ada gitu sarapan kita diomeli bojo, makan siang kita diomeli bojo. Jadi